Hai semuanya, lagi sibuk apa nih sekarang ya? Ada yang lagi sibuk kerja kah? Ada yang lagi sibuk rebahan kah? Ada yang lagi sibuk mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi enggaknya? Atau lagi sibuk mikirin dia yang sama sekali bahkan gak pernah mikirin kamu loh? Atau lagi sibuk apa nih? Tapi yang jelas apapun kesibukan kamu saat ini, saya sih pengennya kalian semua lagi pada baik-baik aja ya. Dan di channelnya Miki kali ini, kita bakal sedikit sharing tentang hal-hal atau kebiasaan yang ternyata dapat merusak otak kita. Apa saja? Yuk, simak terus sampai habis ya. Oke, yang namanya otak, ini merupakan organ vital yang mempunyai peranan sangat penting dalam mengatur seluruh ritme tubuh. Akan tetapi, fungsinya bisa saja menurun akibat hal-hal buruk atau kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak otak kita. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan di zaman modern ini, di mana semuanya serba digital, semua serba canggih, tapi ternyata berkontribusi merusak otak kita. Nah, kira-kira nih, apa saja ya hal-hal atau kegiatan yang dapat merusak otak kita? Oke, yang pertama adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula. Jadi, selain meningkatkan peluang obesitas, konsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan ternyata termasuk kebiasaan yang dapat merusak otak kita yang kadang-kadang suka tidak kita sadari. Kadar gula yang tinggi dalam tubuh kita ternyata dapat mengganggu penyerapan protein dan nutrisi sehingga ikut menghambat pertumbuhan otak. Hal ini disebabkan oleh faktor malnutrisi yang pada akhirnya suplai nutrisi ke otak kita jadi defisit. Kemudian yang kedua adalah merokok. Tidak hanya menyebabkan penyakit kanker, merokok ternyata termasuk salah satu kebiasaan yang bisa merusak otak. Zat nikotin dalam rokok ini ternyata memang bisa memberi efek adiktif. Dan di sisi lain, zat berbahaya yang satu ini berdampak melemahkan fungsi otak. Nah, apabila otak tersebut mulai melemah kemudian menyusut, kemungkinan yang terjadi adalah munculnya penyakit lain yaitu Alzheimer. Kemudian yang ketiga adalah melewatkan sarapan. Kadang ada orang yang kalau disuruh sarapan, iya, enggak gitu ya, dengan alasan belum lapar lah, belum kepengen lah gitu ya. Tapi selalu melewatkan sarapan ternyata cukup berpengaruh bagi kesehatan otak kita ya. Karena organ yang satu ini tidak mendapatkan nutrisi. Beberapa penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang suka membiasakan diri sarapan sebelum beraktivitas ternyata memiliki prestasi baik di sekolah. Banyak sekali orang di dunia ini yang mempunyai kebiasaan tidak sarapan. Padahal setelah bangun tidur, manusia membutuhkan nutrisi yang sangat penting. Dan melewatkan sarapan akan berakibat pada kadar glukosa darah yang rendah sehingga dapat berdampak negatif pada fungsi otak. Kemudian yang keempat adalah kurang minum air putih. Padahal kita juga tahu sebanyak 80% dari otak kita adalah air. Maka dari itu, otak butuh sekali banyak asupan air biar kita bisa berpikir cepat dan fokus. Sangat penting untuk manusia tetap dalam keadaan terhidrasi sepanjang waktu ya. Jadi usaha ini kalau kemana-mana nggak ada salahnya kita bawa botol minuman air gitu ya. Kecil nggak apa-apa, yang penting kita nggak kekurangan minum air putih. Selanjutnya adalah sering menyendiri. Sebagian orang dengan kepribadian tertentu mungkin lebih senang menyendiri di tempat hening sambil melakukan aktivitas kesukaannya. Ini kayaknya introvert agak-agak kesindir nih. Akan tetapi, kalau terlalu sering menyendiri tanpa melakukan interaksi sosial, hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu fungsi otak dan meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Jadi, sesekali memberikan ruang untuk diri sendiri bolehlah. Cuman, sesekali juga kita juga berinteraksi dengan orang lain. Karena seintrovert-introvertnya orang pasti punyalah beberapa teman dekat dan ini bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi gitu ya. Jadi jangan sendiri terus. Nah, berikutnya adalah terlalu banyak makan.
Di samping beresiko menambah kenaikan berat badan, selalu makan dalam porsi banyak sampai begah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang mungkin kewaregen. Ternyata bisa berpengaruh juga terhadap kerusakan otak. Jadi nih, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa asupan kalori tinggi dalam waktu yang lama dapat meningkatkan peluang kehilangan memori. Ada juga kerusakan lain, yaitu gangguan kognitif ringan yang mungkin akan terjadi dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah memakai earphone bervolume tinggi. Jadi nih, kita kadang-kadang kalau misalnya lagi dengerin musik atau lagi nge-YouTube gitu ya, suka pakai earphone gitu kan, atau pakai headphone biar rasanya lebih mantep. Tapi kalau dengan volume tinggi, ternyata bisa merusak kemampuan pendengaran secara permanen. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa mengakibatkan beberapa masalah otak seperti kehilangan memori dan juga kerusakan jaringan otak di masa mendatang. Otak ini adalah satu-satunya organ yang membutuhkan upaya untuk memahami apa yang dikatakan di sekitar. Jadi kalau kita memberikan tekanan yang berlebih pada otak, ini justru akan merusak otak itu sendiri ya. Kemudian yang kedelapan adalah kurang tidur dan kebanyakan tidur. Kurang tidur ini ternyata dapat menyebabkan beberapa masalah seperti rasa ngantuk yang ekstrim di siang harinya, bisa juga menyebabkan depresi hingga gangguan memori yang sistemnya berada di otak. Dan akibat kurang tidur, ini juga akan mempengaruhi hipokampus, yakni bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan juga menghubungkan emosi ke dalam ingatannya. Apabila kebiasaan buruk ini terus dilakukan, maka secara perlahan kemampuan sel-sel otak kita bisa menurun. Sama seperti kurang tidur, terlalu banyak tidur ini juga ternyata tidak baik untuk otak kita. Karena tidur berlebihan juga akan membuat otak kita tidak cukup aktif dan bisa melemahkan daya pikir. Kemudian, metabolisme tubuh juga dapat menurun dan tubuh juga akan menjadi kaku. Nah, diusahakan juga ya, kalau misalnya tidur nih, tidak menutup kepala. Karena ternyata menutup kepala saat kita tidur bisa mengakibatkan kekurangan pasokan oksigen dalam otak. Kalau kita ingin mendapatkan porsi oksigen yang tepat agar kemampuan berpikir optimal, maka ingat jangan menutup kepala saat kita tidur. Tidur dengan kepala kita tertutup bisa meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dan mengurangi jumlah oksigen pada otak yang justru bisa menimbulkan efek berbahaya pada otak. Nah, selanjutnya adalah minum alkohol. Alkohol bisa merusak organ tubuh loh, terutama sistem saraf, hati, dan juga jantung. Hal ini akan berdampak pada reaksi kimia yang terjadi di otak, dan di sini alkohol bisa mempengaruhi otak dalam banyak hal, seperti gangguan memori dan juga memperlambat waktu reaksi. Nah, terakhir nih, kurang olahraga. Ketidakaktifan dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, obesitas, depresi, demensia, dan juga kanker. Banyak orang yang terlalu sibuk untuk hanya melakukan aktivitas gerakan dasar yang ternyata dapat memperlambat penurunan kognitif. Menurut sebuah penelitian di Journal of Comparative Neurology yang menunjukkan tidak aktif secara fisik ternyata dapat mengubah bentuk neuron tertentu di otak kita. Aktivitas fisik secara teratur bisa menguntungkan kita secara kognitif dan secara medis karena bisa meningkatkan zat kimia otak untuk meningkatkan memori dan kemampuan belajar yang lebih baik. Jadi, sesibuk apapun kita, usahain untuk olahraga walaupun cuma bentaran ya. Nah, selain itu, hal-hal lain yang juga bisa menyebabkan kerusakan otak di antaranya adalah mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus, kemudian kurang terpapar sinar matahari, kurang berimajinasi, kemudian terlalu banyak berada di lingkungan gelap, bekerja pas kita lagi sakit, kemudian kurang berinteraksi dengan orang lain, multitasking, duduk terlalu lama, kemudian terlalu banyak menatap layar, stres, dan juga makan makanan yang kurang bergizi. Nah, itu tadi adalah beberapa hal dan juga kegiatan yang ternyata dapat merusak otak kita. Makanya, yuk mulai sekarang sayangi otak kita, jaga otak kita, dan jauh-jauh dari hal-hal ataupun kegiatan yang bisa merusak otak kita. Oke?
Yaps, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalnya mau ada yang nambahin, silakan aja bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.